Memang menjadi suatu kebanggaan ya buat wanita Indonesia, TNI Indonesia perempuan. Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay, so seperti biasa buat kalian semua yang menonton video reaction Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay, so guys, terima kasih semua kerana anda masih lagi masuk dan menonton video reaction Nora ini. Terima kasih. Okay, Nora ucapkan. Dan kali ini guys, okay, video yang Nora nak react adalah mengenai TNI wanita guys. Okay, Nora tak sangka okay, TNI wanita pun sekarang ni orang kata tu mendunia guys ya. Yang mana membuat bangga di mata dunia. Okay, jadi ini pasti sangat-sangat luar biasa banget ya guys kerana Nora pengen banget mengetahui mengenai TNI wanita ini bagaimana pula kan. Okay guys, tanpa kita lengah-lengahkan masa, jom kita terus semak video ini bersama. Okay, so let's go. Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan atau dikenal sebagai Female Blue Helmet memainkan peran yang semakin besar dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan hak asasi manusia serta mendorong keikutsertaan perempuan dalam kedua proses itu. Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan dari Indonesia menjadi salah satu yang paling diperhitungkan. Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan merupakan suatu elemen unik dalam misi penjaga perdamaian PBB. Ketika misi ini pertama kali diluncurkan PBB pada tahun 1956 untuk mengatasi krisis terusan Suez. Dilanjutkan berbagai misi lainnya di era Perang Dingin, di mana persaingan antar negara melumpuhkan Dewan Keamanan PBB. Belum ada personil perempuan yang dilibatkan. Misi utama pun difokuskan semata pada mempertahankan gencatan senjata dan stabilitas keamanan. Sementara dilakukan upaya-upaya politik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Baru pada tahun 1993, sejumlah personil perempuan dilibatkan dalam misi penjaga perdamaian. Jumlahnya pun hanya sekitar 1%. Jumlah ini terus bertambah setelah disadari bahwa perempuan dapat memainkan peran yang sama pentingnya dengan laki-laki. Bahkan memberi hasil jauh lebih signifikan di daerah-daerah konflik tertentu. Pada tahun 2020, sekitar 4,7% personil militer dan 10,8% personil polisi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB adalah perempuan. Perempuan guys. Berikut personil perempuan luar biasa dalam kontingen Garuda. Rela meninggalkan keluarga, sanak saudara, bahkan yang paling berat sebagai seorang perempuan adalah meninggalkan anak untuk misi yang bisa dibilang berbahaya. 1. Bribtu Tika Nur Pratiwi, usia 27 tahun. Polisi perempuan yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan, UNMISS, mengatakan tertarik bergabung setelah melihat begitu banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban di daerah konflik. Peran itu semakin terasa ketika sudah berada di lapangan, sebagaimana disampaikan Letu Laut Lilia Budianti, usia 45 tahun. Lebih senang ya. Anggota misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, MONUSCO. Anak-anak kecil lebih senang. 2. Serka Maslina, wanita kelahiran Pulau Tomia. 10 September 1985 ini berprinsip bahwa sebagai tentara ia harus siap ditugaskan kemanapun dan dimanapun. Saat ini Maslina tengah menjalani misi kemanusiaan sebagai pasukan perdamaian PBB di Libanon atau pasukan Garuda. Ia melakoni tugas negara ini sejak 6 Desember 2018. Saya bertugas di sektor East Military Police Satgas MPU 25K Unifil, Libanon Timur. Dari beberapa matra atau kesatuan di seluruh Indonesia, kami hanya 8 perempuan dan
di angkatan saya hanya sendiri, ujarnya. Serka Maslina berhasil menorehkan prestasi di markas Cina Battalion atau Cinbet. Dia menjadi pemenang dalam kejuaraan Unifil Open Table Tennis Competition 2019. Luar biasa 3. guys. Serda Yazela Agustin yang bertugas di misi penjaga perdamaian PBB sementara di Lebanon Unifil. Bisa dapat pelajaran baru, bisa lihat keadaan masyarakat di daerah yang rawan seperti ini. Kita juga bisa dapat hal baru, contohnya mengenai budaya, tradisi, kebiasaan, dan hal-hal yang tak ditemukan di Indonesia. 4. Sersan Kepala atau Serka Sylvie Effendi menjadi satu-satunya anggota dari Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWA di Sumatera yang lolos mengikuti misi Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon awal tahun 2021. Sylvie yang berasal dari KOWA Lantamal 2 Padang, Sumatera Barat, ini bergabung dalam Satuan Tugas Yonmek atau Batalion Mekanis TNI Kontingen Garuda. 13-0 Unifil. Ibu dua anak itu akan bertugas di Lebanon selama 1 tahun. 1 tahun bertugas. Setiap personil penjaga perdamaian bertugas selama 1 tahun di negara di mana mereka ditempatkan. Mereka diperkenankan mengajukan permohonan untuk memperpanjang atau memperpendek masa penempatan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke kantor pusat di New York. Mereka juga mendapatkan semacam insentif di akhir masa tugas. Jumlahnya bervariasi tergantung negara penempatan. Personil Indonesia terbanyak di pasukan penjaga perdamaian PBB dari 82.245 personil pasukan penjaga perdamaian di berbagai daerah konflik di dunia. 5.310 diantaranya adalah perempuan, atau berarti sekitar 6,4%. Negara-negara anggota PBB yang ikut mengirim personil kini menyerukan untuk menambah jumlah personil perempuan hingga minimal 20%, terutama untuk posisi polisi. Misi penjaga perdamaian yang berperspektif gender terbukti melahirkan kebijakan dan praktik misi penjaga perdamaian yang efektif dan sekaligus meningkatkan jumlah perempuan dalam misi-misi tersebut. Hal yang mendorong perdamaian dunia dan hak-hak asasi manusia yang menjadi misi utama pasukan PBB tersebut. Oke guys, jadi emang luar biasa banget ya. Jadi memang menjadi suatu kebanggaan ya buat wanita Indonesia, TNI Indonesia perempuan yang mana ditugaskan sebagai untuk menjaga misi perdamaian PBB. Wow, jadi memang luar biasa banget. Okey, memang luar biasa. Okey, di sini pasti jiwa mereka ni sangat-sangat kental, okey, sangat kuat ya dari segi mental dan fizikalnya. Mereka pasti sangat-sangat kata tu bagus sekali kerana sebagai TNI pasti dia mempunyai satu kekuatan dari segi fizikal dan juga mental serta emosi ya. Dan memang luar biasa banget lah wanita Indonesia ni. Memang Nora respect banget, sanggup meninggalkan anak. Tadi ada yang disebutkan sudah mempunyai 2 orang cahaya mata, sanggup meninggalkan dan menjalankan tugas untuk menjaga misi perdamaian selama 1 tahun tadi. Jadi emang luar biasa banget ya. Dan pasti mereka ini mempunyai hati yang lebih lembut ya, jadi mudah ya untuk menjaga orang kata tu mangsa-mangsa di situ. Dari segi anak-anak kecil lagi mudah ya TNI wanita ini untuk menjalankan tugas dengan lebih baik orang rasa. Jadi guys, itu saja video reaction orang untuk kali ini. Terima kasih semua yang menonton sehingga habis, dan jangan lupa seperti biasa jika kalian suka dengan video reaction Nora ini, jangan lupa seperti biasa untuk support Nora dengan subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. Okay, so itu sahaja dan berjumpa kita di next video yang akan datang. So assalamualaikum semua. Bye.